Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, banyak yang tanya ke saya, Mas, saya ini dulu pernah kerja jadi honorer di pemerintahan selama 8 tahun, ada yang kerja di swasta selama 5 tahun misalkan. Banyak yang tanya ke saya, apakah bisa pengalaman kerja itu bisa nambah masa kerja pada SK CPNS? Nah, untuk membahasnya, kita simak video berikut ini. Seperti kita ketahui bahwa default masa kerja standarnya ini pada SKCPNS, ini misalkan untuk dokter, apoteker, ini nanti masa kerja golongannya ini 0 tahun, 0 bulan. Ini nanti akan menduduki golongan 3B. Kemudian untuk yang lulusan S1, ini akan menduduki golongan 3A dengan masa kerja 0 tahun dan 0 bulan. Sementara untuk D3 ini akan masuk di golongan 2C, masa kerja 3 tahun 0 bulan. Kemudian untuk lulusan SMA ini akan menduduki golongan 2A dengan masa kerja 0 tahun 0 bulan. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya, kenapa sih yang lulusan D3 golongannya 2C kok masa kerjanya 3 tahun? Itu didapat dari mana? Nah, teman-teman nanti bisa dibaca ya penjelasan lebih lengkapnya di Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012, di mana di sini pada golongan 2 ya, ini masa kerja golongannya ini mulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, ini karena golongan 2C, maka akan menduduki di sini. Masa kerja golongannya 3 tahun di sini. Nanti ketika dia menginjak ke 3A, ini akan direset lagi, akan dikurangi 5 tahun menjadi 0, seperti itu. Jadi ini hanya nomenklatur aja ya, untuk memudahkan bendahara gaji ketika nanti akan penyesuaian gaji berdasarkan masa kerja golongan, seperti itu. Kemudian kita masuk ke inti materinya. Apakah pengalaman kerja bisa menambah masa kerja? Jawabannya bisa. Itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2002 ya, pasal 13. Di sini nanti ada bab peninjauan masa kerja lampau. Pada saat pengangkatan pertama calon PNS, ada kalanya yang bersangkutan telah memenuhi masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok. Masa kerja ini ada dua ya, masa kerja lampau. Ini masa kerja yang diperhitungkan penuh dan ada yang diperhitungkan setengah. Untuk yang diperhitungkan penuh, ini biasanya jika teman-teman bekerja di instansi pemerintah, baik di instansi pusat, instansi Pemda, maupun di BUMN dan di BUMD, itu bisa nanti diperhitungkan secara penuh. Kemudian untuk yang setengah atau 50% itu biasanya di instansi swasta. Nah, ini adalah ada penjelasan lebih lanjutnya. Masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok dalam pengangkatan pertama adalah masa kerja masa selama menjadi CPNS, kecuali masa selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Kemudian B, masa selama menjadi pejabat negara. Jadi ada kalanya teman-teman yang menduduki dulunya sebagai anggota DPRD, gubernur, dan lain sebagainya itu bisa juga. Atau menjadi lurah atau menjadi perangkat desa itu juga bisa. Kemudian masa selama menjalankan tugas pemerintahan, antara lain masa penugasan sebagai lokal staff pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pegawai tidak tetap, umpamanya masa bakti dokter. Nah, ini bagi teman-teman dokter ini juga bisa dipertimbangkan selama menjadi pegawai tidak tetap. Kemudian perangkat desa itu bisa. Kemudian pegawai atau tenaga pada badan-badan internasional.
Kemudian petugas pada pemerintahan lainnya yang penghasilannya dibebankan pada APBN. Nah, ini yang gajinya menjadi APBN ya. Kemudian masa selama menjalankan kewajiban untuk membela negara, antara lain masa selama menjadi prajurit wajib dan sukarelawan. Kemudian masa selama menjadi pegawai atau karyawan perusahaan milik pemerintah seperti BUMN dan BUMD. Jadi nanti masa kerjanya diperhitungkan secara penuh atau 100%. Kemudian masa kerja yang diperhitungkan setengah dari masa kerja sebagai karyawan atau perusahaan yang berbadan hukum di luar lingkungan badan-badan pemerintah, termasuk perusahaan swasta asing yang berbadan hukum yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 tahun dan tidak terputus-putus dengan ketentuan bahwa masa kerja tersebut diperhitungkan sebanyak-banyaknya 8 tahun. Ini misalkan, ini khusus swasta ini diperhitungkan maksimal 8 tahun ya. Ini ada contohnya, Dewi Setiawati, seorang mantan karyawati dari perusahaan swasta berbadan hukum, mempunyai masa kerja secara terus-menerus selama 16 tahun. Apabila ia diterima sebagai CPNS, maka masa kerja yang dapat diperhitungkan adalah 16 tahun dikalikan setengah atau 50% menjadi 8 tahun. Jadi ini pas ya, maksimalnya 8 tahun. Kemudian Najib Muthalib memiliki masa kerja pada perusahaan berbadan hukum pada yang pertama perusahaan swasta A selama 6 bulan, perusahaan swasta B selama 11 bulan. Dalam hal demikian maka masa kerja tersebut tidak dapat diperhitungkan karena tiap-tiap kali dari masa kerja yang dimiliki kurang dari 1 tahun. Jadi jelas ya, ini minimal 1 tahun agar bisa diperhitungkan dalam peninjauan masa kerja lampau. Kemudian Taufik mempunyai masa kerja dari beberapa perusahaan swasta yang berbentuk badan hukum pada perusahaan swasta nasional selama 5 tahun, perusahaan swasta asing lelang selama 7 tahun, kemudian perusahaan swasta asing Korea selama 9 tahun. Jika di total ini ada 21 tahun. Maka dalam hal demikian masa kerja yang dapat diperhitungkan adalah sebanyak-banyaknya 8 tahun. Nah, ini untuk yang lingkungan swasta, ini kan maksimal 8 tahun. Kalau di pemerintahan itu unlimited ya. Kemudian nanti setiap masa kerja 2 tahun ya, nanti akan menambah besaran gaji pokoknya. Nah, ini bagi teman-teman nanti yang mau mengurus, silakan ya. Namun ini prakteknya gimana? Seperti kita ketahui ya, bahwa antrian di BKN pada saat pemberkasan itu sangat panjang sekali. Jadi misalkan ini ada instansi A, B, C, D, E sampai menumpuk banyak sekali. Di masing-masing instansi ini tentunya jumlah PNS-nya juga banyak, apalagi ada P3K guru yang jumlahnya ribuan. Otomatis ini antriannya akan panjang. Nah, untuk mensiasatinya ini biasanya panitia akan men-skip bagi teman-teman yang mengajukan pengalaman kerja pada saat pemberkasan. Nah, jadi masa kerjanya akan bernilai sama untuk teman-teman lainnya yang tidak menilaikan pengalaman kerja. Seperti itu. Jadi, ada baiknya teman-teman nanti di pengalaman kerja itu dikosongkan aja. Dikosongkan aja ya, tidak perlu dinilai nanti karena akan bikin lama pada saat proses pengecekan pengalaman kerja. Seperti itu. Nah, terus bagaimana Mas jika saya akan mengklaim pengalaman kerja saya sebelum CPNS? Ini nanti teman-teman bisa mengajukan peninjauan masa kerja ya. Peninjauan masa kerja. Peninjauan masa kerja ini adalah proses penghitungan kembali masa kerja yang diperoleh PNS atau CPNS sesuai dengan ketentuan.
Nah, ini biasanya nanti ngurusnya sampai ke level BKN ya teman-teman. Ini ada dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, kemudian PP 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS, dan PP 98 Tahun 2000 tentang pengadaan PNS Join PP 11 tahun 2002 ya. Kemudian persyaratannya apa aja? Yang pertama, fotokopi sah SK CPNS, kemudian fotokopi sah SK PNS jika sudah diangkat menjadi PNS ya. Kemudian fotokopi sah daftar riwayat pekerjaan, kemudian asli dan fotokopi sah SK pengangkatan dan pemberhentian sebagai bukti pengalaman kerja yang diperoleh. Kemudian fotokopi sah ijazah yang digunakan saat bekerja di instansi pemerintah atau swasta. Kemudian bukti lain yang dimiliki oleh CPNS atau PNS yang bersangkutan untuk menguatkan perhitungan masa kerja. Nah, bukti lain ini bisa berupa ini ya, daftar hadir. Ini bisa untuk menguatkan teman-teman telah bekerja di instansi swasta atau pemerintah sebelum CPNS. Kemudian surat pengantar dari instansi, biasanya ini dari BKD-nya nanti untuk itu. Oke, sekian dulu tentang pembahasan peninjauan masa kerja lampau ya. Jadi bagi teman-teman yang akan menilaikan pengalaman kerjanya sebelum menjadi CPNS, ini bisa nanti teman-teman bisa urus setelah bekerja sebagai CPNS. Seperti itu ya. Jadi untuk pemberkasan silahkan di skip aja, nggak perlu diajukan. Seperti itu ya. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Basuki Ahmad. Salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.